Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Yurisma Saputri dengan NIM 203200234. Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas 5D, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Adapun video yang akan saya buat ini guna memenuhi tugas mata kuliah Etika Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Yuliana Afifa MPD dengan tema mendorong pelaksanaan etika dalam manajemen. Nah, ada beberapa hal yang mungkin dapat dilakukan, di antaranya adalah peralihan etika, advokasi etika, standar aturan mengenai etika perusahaan, dan keterlibatan masyarakat dalam mengontrol etika bisnis. Yang pertama ada pelatihan etika. Pelatihan etika manusia pada dasarnya membutuhkan pembiasaan dalam melakukan suatu budaya organisasi sebagai nilai-nilai yang dianut oleh sebuah organisasi dalam menjalankan kegiatannya. Pada kenyataannya, memerlukan waktu dalam mewujudkannya. Demikian pula dengan etika dalam bisnis maupun etika manajemen. Perlu adanya pembiasaan yang diberlakukan kepada para pelaku organisasi dari mulai level tertinggi hingga terendah. Pembiasaan ini dapat dilakukan melalui berbagai jenis pelatihan yang menyangkut etika dan keterkaitannya dengan perwujudan lingkungan sosial yang lebih baik. Dan yang kedua, advokasi etika. Advokasi etika adalah upaya perusahaan untuk menjalankan etika dalam kegiatannya dengan cara menempatkan orang atau tim khusus dalam tim manajemen perusahaan yang bertugas untuk mengontrol dan mengawasi segala kegiatan perusahaan agar tetap memenuhi standar-standar etika. Pada umumnya, pihak yang dikerjakan dan ditempatkan dalam bagian ini adalah mereka yang berlatar belakang ilmu hukum yang dianggap mengetahui seluk-beluk regulasi dan bagaimana regulasi tersebut biasa dijalankan. Sekalipun upaya ini mendapatkan kritik karena pada praktiknya penyelewengan dapat pula dilakukan oleh tim advokasi etika. Namun, upaya perusahaan untuk menyediakan orang atau tim khusus patut dihargai sebagai usaha untuk mewujudkan kegiatan bisnis yang lebih beretika. Dan yang ketiga, standar aturan mengenai etika. Etika perusahaan. Upaya lain yang dapat dilakukan perusahaan adalah dengan menetapkan standar aturan mengenai etika yang harus dijalankan oleh perusahaan, atau seringkali dinamakan Code of Ethics. Implementasi dari Code of Ethics ini akan sangat efektif jika memenuhi dua syarat, yaitu perusahaan perlu menyatakan secara spesifik kepada publik mengenai Code of Ethics yang mereka jalankan. Sebagai contoh, perusahaan Xerox
menetapkan aturan bahwa perusahaan mereka akan melakukan kejujuran terhadap pelanggan, tidak akan memberikan sogokan, tidak akan merahasiakan sesuatu terhadap konsumen, maupun tidak akan melakukan penipuan yang terkait dengan harga. Pernyataan spesifik ini mereka nyatakan dalam berbagai kesempatan di depan layaknya ramai dan publisitas yang mereka lakukan. Dan syarat kedua, agar kode of etik ini bisa dijalankan secara efektif adalah perlu adanya dukungan dari tim manajemen puncak melalui sistem pengawasan tertentu seperti reward and tanpa adanya dukungan dari manajemen puncak kode of etik ini pun akan sulit untuk diimplementasikan. Dan yang keempat, mengakui publik dalam etika manajemen perusahaan. Upaya lain untuk menjamin bahwa perusahaan akan menjalankan kegiatannya secara lebih beretika adalah dengan melibatkan publik dalam setiap kegiatan. Dalam setiap kegiatan perusahaan yang dianggap tidak beretika. Konteksnya adalah bahwa jika sebuah perusahaan menjalankan suatu kegiatan yang tidak memenuhi standar etika dan perusahaan cenderung membiarkan praktik tersebut untuk terus menjalankan kenyataan ini, kemudian dilaporkan oleh anggota perusahaan kepada pihak publik seperti media massa, lembaga swadaya masyarakat, ataupun pemerintah yang representatif untuk menangani kasus seperti ini. Upaya ini akan mendorong perusahaan agar benar-benar memperhatikan kepentingan publik dan mencoba mengingatkan perusahaan bahwa jika kegiatan yang tidak etis dilakukan perusahaan, maka perusahaan akan menghadapi konsekuensi logis berupa penilaian buruk dari masyarakat. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang video tadi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.